Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Nandiani dengan NPM 6204068. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal dengan judul Implementasi Green Supply Chain Management (GSCM) pada industri farmasi di Indonesia. Analisis kelayakan dan studi kasus. Green supply chain merupakan suatu model bisnis rantai pasok produk yang sangat berkolerasi dengan implementasi prinsip pengembangan yang berkelanjutan terhadap praktik bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan. Konsep model green supply chain diperkenalkan oleh Universitas Michigan mengenai green supply chain management, mencakup desain dan produksi ramah lingkungan serta fungsi teknologi dalam pendaur ulangan. Tujuan utama dari model rantai pasok ini adalah untuk meminimalisir konsumsi sumber daya dan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Model rantai pasok ini juga merupakan suatu konsep yang berkontribusi untuk mendapatkan kelebihan secara kompetitif yang dapat memenuhi ekspektasi klien terhadap rantai pasok yang ramah lingkungan. Namun, permasalahannya adalah belum adanya standarisasi spesifik terhadap penilaian keberhasilan dari tujuan implementasi GSCM. Variabel masalah mengimplementasikan GSCM pada industri farmasi yang pertama biaya. Biaya yang tinggi pada desain produksi, pelabelan, dan pengemasan produk. Industri lebih memilih menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan untuk menekan biaya produksi. 2. Pelatihan. Kurangnya pelatihan dan edukasi karyawan mengenai implementasi GSCM. Tidak adanya dukungan dari pemerintah dan institusi terkait. 3. Kesadaran. Kurangnya kesadaran konsumen sehingga mengakibatkan tidak adanya tekanan industri untuk menerapkan GSCM. Keempat, pengetahuan. Kurangnya pengetahuan di antara pemegang saham, vendor, dan pemasok mengenai GSCM terhadap konsekuensi destruktif dari produk yang dihasilkan terhadap lingkungan. Kelima, regulasi. Belum adanya aturan yang spesifik terhadap implementasi GSCM. Keenam, sumber daya manusia. Kurangnya SDM yang kompeten untuk mengembangkan dan menerapkan model rantai pasok GSCM. 7. Pesaing. Persaingan pasar untuk produk generik merupakan aspek penting sebagai pertimbangan sehingga biaya kemasan ramah lingkungan yang sangat tinggi tidak memungkinkan untuk dapat menerapkan GSCM. Adaptasi dan modifikasi alat ukur standar diperlukan untuk menilai performa GSCM melalui indikator kualitatif dan kuantitatif. Alat ukur yang telah diimplementasikan mencakup supply chain operation, reference model, score model, balance scorecard (BSC), dan SCM Logistics Scorecard (LSC). Model skor diterapkan berdasarkan 4 aspek: perencanaan, sumber daya, pembuatan, dan pengiriman. Balance Scorecard juga memiliki 4 perspektif: finansial, pertumbuhan, hubungan dengan konsumen, dan proses internal. SCM Logistics Scorecard (LSC) mencakup aspek strategi perusahaan, perencanaan, kinerja logistik, dan teknologi informasi. Kedua kriteria, baik kuantitatif, biaya dan jejak karbon, maupun kualitatif, fleksibilitas, dan reliabilitas, dapat digunakan untuk membuat model penilaian kinerja rantai pasok. Elemen GSCM sebagai dasar penilaian kinerja mencakup biaya bahan baku, jejak karbon, emisi gas, lalu kecacatan, lalu fleksibilitas, lalu daur ulang, biaya pemesanan, biaya produksi, tingkat kapasitas kegunaan, energi yang digunakan, kualitas produk, fleksibilitas produk, biaya transportasi, emisi gas, waktu pengantaran, reliabilitas pengantaran, transportasi, pergudangan, pengemasan, pendaur ulangan, dan aktivitas logistik. Aspek utama yang mendorong industri untuk menerapkan GSCM adalah tekanan dari regulasi dan tekanan rantai pasok. Regulasi yang mendorong industri menerapkan GSCM adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan GSCM pada industri farmasi. Tahap produksi. Yang pertama, mengadakan seminar untuk memasok tentang kesadaran terhadap lingkungan. 2. Bimbing pemasok untuk menyiapkan program lingkungan. Undang semua pemasok dalam industri yang sama untuk berbagi pengetahuan dan masalah. 4. Memberikan informasi tentang pemasok untuk mencapai keuntungan dari produksi dan teknologi ramah lingkungan. Kelima, tekanan pemasok untuk mengambil tindakan berdasarkan lingkungan. Keenam, memilih pemasok sesuai dengan kriteria berdasarkan lingkungan. Tahap produksi. Bahan baku ramah lingkungan. Kedua, memasukkan aspek lingkungan berbasis kriteria dalam pertimbangan proses produksi. Ketiga, pertimbangan desain lingkungan. Keempat, proses optimasi untuk pengurangan limbah dan emisi. 5. Penggunaan teknologi ramah lingkungan sehingga dapat menghemat energi, air, dan limbah. Keenam, terapkan prinsip-prinsip manajemen kualitas total quality management atau TQM. Terakhir, tahap pasca produksi. 1. Pengelolaan limbah secara ramah lingkungan. 2. Mengambil kembali kemasan dan produk yang kadaluarsa. Ketiga, penarikan produk perusahaan yang telah rusak. Keempat, berikan informasi kepada customer bahwa produk dan proses produksinya ramah lingkungan. Kelima, penggunaan
transportasi yang ramah lingkungan, dan minimal emisi gas. Kesimpulannya, Indonesia masih dibutuhkan pemahaman yang lebih tentang aplikasi dan implementasi GSCM, khususnya pada industri, farmasi, dan juga tingkat kesadaran industri tentang masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi bisnis yang dilakukan harus pula ditingkatkan. Kerangka kerja model rantai pasok GSCM sangat penting diterapkan di Indonesia untuk dapat meminimalisir dampak buruk yang disebabkan dari rangkaian proses bisnis industri farmasi terhadap lingkungan. Diperlukannya juga peningkatan kepatuhan akan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah mengenai rencana aksi nasional pada aspek lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.